Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan ajaran Syafi'i, bukan ajaran Hambali, bukan Hanafiyah, bukan Malikiyah, bukan. Islam dari ujung ke ujungnya mazhab akidahnya kan cuma satu, Asy'ariyah. Datang di kelompok-kelompok yang suka mengacaukan Islam ini lebih bahaya daripada kafir. Maulud Nabi, orang isap rokok haram. Nggak, saya kuat merokok, dakwah saya begini, kencang begini, justru tidak merokok saya payah. Masa semua ustaz nggak merokok? Mesti ada lah yang merokok, kan begitu, mewakili jamaah yang saya kira begitu lebih baik. Kalau ente bilang ustaz berhenti merokok, kenapa? Karena nafasmu nanti pendek, tidak kuat kau berkelahi. Itu betul. Nanti kalau kau dikejar anjing, kau tidak bisa lari jauh. Kenapa? Karena perokok, nafasnya kurang kuat. Itu betul. Kesehatanmu terganggu, betul. Tapi apakah orang tidak merokok tidak sakit? Ini argumen-argumen yang pasaran. Saya dari kafir masuk Islam, bukan berarti merokok saya dukung, tidak. Tidak, jangan. Kalau ente tidak ada kerja, jangan merokok. Kalau ustaz bisa, karena ustaz nggak beli, selalu dikasih, kan begitu. Itu lagi direkam. Kami saja tidak beli. Datang ke Tanah Abang, begitu masuk di pasar Tanah Abang, langsung dijemput sama jemaah. Nah, cari apa bu ya? Jalan-jalan dah ini udah. Aduh, apa yang dicari bu ya? Ini hadis belum keluar. Langsung dia bilang, aduh bu ya, nggak cari baju gamis. Aduh, untuk bu ya 70% diskon. Ini orang Padang nih. Saya orang Manado. Jadi ustaz enak sekali, gratis terus. Tadi makan rawon mau ke sini makan rawon, begitu mau bayar sudah ada ibu bapak di mobil depan saya bayar. Allahu Akbar. Gak bakal kembali ke pendeta lagi kalau begini. Apalagi habis ceramah begini, kopi sudah 2 gelas. Masya Allah. Cari apa kita di dunia ini? Kecintaan kita kepada Nabi. Memang di dalam Islam tidak boleh memperingati orang yang berulang tahun. Tidak boleh. Maulud Nabi ini sejarah dan nampak jelasnya adalah ketika Rasulullah sudah tidak ada di dunia. Barulah umatnya mengadakan maulid. Kenapa? Untuk mengingatkan umat Nabi yang brutal ini, yang kacau balau, mentalnya, akhlaknya, moralnya rusak begini, supaya diingat-ingatkan kembali. Sebagaimana pemerintah kita menginginkan masyarakat Indonesia tertib, percuma. Contohnya kan dari atas. Mulai dari pejabat. Kalau pemimpin negara tidak Islami, masyarakatnya brutal. Ditambah lagi kita umat Islam ini, kata Nabi, wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Melihat sesuatu heran, orang nyebut satu ayat, ustaz. Lihat ada orang pakai batik, badan kurus, masuk gorong-gorong, ini cocok jadi presiden. Jokowi maksud saya. Palingan kalau masuk penjara 5 tahun. Saya tidak ada golongan berdakwah, saya nggak pernah pakai pengawal sendiri. Memang sudah mewakafkan diri, ya Allah, hidup dan matiku memang untuk dakwah di jalanmu. Tinggalkan segala-galanya, kemewahan dunia. Pendeta rektor lagi, bukan main gaji saya di sana itu. Bukan berarti saya masuk Islam, saya kemudian papa miskin melarat, nggak ada cerita itu. Kafir saja tidak sujud sembah kepada Sang Khalik, Sang pemberi nafas, pemberi nikmat dan barokah. Mereka cukup diberkahi Allah. Apalagi orang yang setia di jalan Allah.
Inilah kita melihat lebih jauh karakter, sifat, moral daripada Rasulullah. Karena kita ini kan lagi dikepung oleh tiga kekuatan, Yahudi, munafikun, dan kafirun. Dikepung kita. Sebuah sejarah yang sudah terbilang jauh, 4.000 tahun. Umat manusia yang hidup zaman negara, bangsa, suku yang paling tua di dunia, 4.000 tahun mereka mengembara. Tidak ada kota, tidak ada bangunan, tidak ada militer, tidak ada senjata. Hanya dengan ide-ide mereka bisa menduduki, menembus perut sejarah. Siapa mereka? Yahudi. Mereka paling tahu Nabi Muhammad ini Nabi, dan mereka tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Nabi terakhir. Makanya di samping para Nabi yang tahu tentang kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umur 8 tahun Rasulullah pergi ke Yerusalem, berjumpa dengan seorang ahli kitab. Rasul dibawa oleh pamannya Abu Thalib. Datang ahli kitab yang bernama Bukhairah. Beliau berkata kepada Abu Thalib, Abu Thalib, ini ponakanmu terlihat lambang merpati di pundak kanannya. Inilah penggenapan Taurat dan Injil. Dia akan menjadi Rasulullah. Dia akan menjadi Nabi. Segera singkirkan ponakanmu ini. Karena kalau nanti dilihat oleh Yahudi dan pendeta ahli kitab, anak ini akan dibunuh. Karena dia berangkat dari seminti selimut orang-orang Arab. Orang Yahudi tidak tega. Mereka tidak tega ada Nabi yang muncul dari Arab. Mereka tahu Rasulullah yang terakhir. Disembunyikan, dibawa lari oleh Abu Thalib pulang kembali ke Makkah. Umur Rasulullah 38 tahun ketika menerima wahyu di Gua Hira, menerima firman Allah Ta'ala di Gua Hira. Beliau tidak mengerti apa yang diturunkan malaikat Jibril kepadanya. Bertanya kepada pamannya Siti Khadijah, pendeta Waraqah bin Naufal. Dan pendeta Waraqah bin Naufal mengatakan, Khadijah, ini suamimu ini adalah calon Rasul yang terakhir, sebagaimana penggenapan Taurat dan Injil. Jadi ibu bapak saudaraku, kitab Injil itulah Al-Quran, kitab Taurat itulah Al-Quran. Semua firman yang dibawa para nabi nanti sempurna ketika datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Injil yang dibawa Nabi Isa bukan dalam bentuk kitab, bukan dalam bentuk catatan manuskrip, naskah, buku. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa dalam bentuk kata-kata. Isa bin Maryam Rahulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullah. Apa isi berita Injil yang dibawa Nabi Isa? Cuma 2 berita. Berita yang pertama, meluruskan Bani Israel supaya kembali ke jalan Tuhannya. Berita yang kedua yang tidak disukai oleh orang Yahudi, Nabi Isa menyampaikan akan datang seorang penolong, akan datang seorang penghibur bernama Ahmad Muhammad bin Abdullah, anaknya Abdullah. Itu yang Yahudi tidak suka. Jadi saya masuk Islam ini bukan orang Islam yang menerangkan, tidak. Saya 16 tahun jadi pendeta, saya tanya-tanya teman-teman pendeta, orang Islam bikin musabaqah tilawatil Quran. Mereka tiap tahun bertanding, bertarung, berkompetisi untuk mengangkat derajat kesucian kitab mereka. Kenapa kita pendeta-pendeta tidak bikin musabaqah tilawatil Bible? Mahrajnya di mana, tartil hukumnya dari mana, sudut apa? Lalu bapak ibu mengatakan itu Injil. Jangan, berdosa kita. Injil adalah firman Allah, Taurat adalah firman Allah. Semua kitab para nabi itulah namanya Al-Quran, dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Coba kalau tidak bikin maulud begini, mana kita tahu apa misi, apa rencana Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini? Tidak ada lain, menyempurnakan kitab para nabi. Begitu sampai di abad ke-6 terbukukan yang namanya Al-Quran. Semua bangsa di dunia ini boleh memeluk agama Islam. Catatan sejarah, tak ada satupun nabi yang berhasil. Semua nabi yang datang atas nama Allah, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, tidak ada yang berhasil menuntun umatnya. Tidak ada satu nabi pun yang sukses membawa manusia ke jalan Tuhannya, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba buka sejarah, ada nggak nabi yang berhasil membawa manusia ke jalan Tuhannya? Ada nggak? Tidak ada nabi yang berhasil, dan Allah sudah tahu. Setelah Rasulullah diutus, Nabi Muhammad diutus, barulah manusia mengenal kebenaran Allah. Sampai kita bangsa yang hidup di negara Asia ini pun boleh beragama Islam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Kurang lebih 8 tahun saya membuka isi Al-Quran, mencari tahu dasar-dasar Al-Quran, karena saya pernah menempuh pendidikan di Chevron di Israel. Saya perhatikan agama orang Yahudi, mereka sembahyang. Ada yang mengatakan Yahudi sembahyangnya di sinagoge. Salah. Tempat sembahyang orang Yahudi namanya Bet Tefillah, rumah sembahyang. Bet Knesset, rumah parlemen. Bet Midrash, rumah sekolah, rumah studi, atau yang bahasa Arabnya apa? Madrasah. Bet Midrash, rumah studi. Bet Knesset, rumah parlemen. And the Bet Tefillah adalah rumah sembahyang, bukan sinagoge. Ada 3 agama di sana, agama besar yang ada di Yerusalem. Yerusalem, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Hanya satu yang bersumber dari Nabi Ibrahim. Apa itu? Islam. Jadi dasar ketauhidan agama Islam ini yang dibawa, yang disempurnakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya mempelajari, membuka, melihat. Tidak ada tuh nabi di dalam gereja. Tidak ada nabi bertepuk tangan. Tidak ada nabi berbakti menyembah kepada Allah dengan menyanyi. Tidak ada itu. Semua nabi yang datang atas nama Allah, termasuk Nabi Isa, sama hukumnya dengan Islam. Lalu saya mempelajari, melihat, oh, rupa-rupanya Nabi Isa sholat. Di dalam kitab perjanjian lama, Nabi Isa sholat. Nabi Isa tidak memakan makanan yang haram. Begitu juga Nabi Musa. Yahudi mengatakan agama Kristen itu adalah agama najis. Agama orang Yahudi itu bukan Taurat kitabnya. Kitabnya adalah Talmudis. Agama orang Kristen kitabnya bukan Injil. Agama orang Kristen itu kitabnya adalah Perjanjian Baru. Jadi kalau orang tanya kenapa saya masuk Islam, saya masuk Islam karena kebohongan, ketidakbenaran kitab suci orang Kristen. Bagaimana bisa bohong? Ya bagaimana tidak bohong? Saya yang membohongi teman-teman orang-orang yang jadi pendeta itu, kitabnya semua bohong. Jadi kalau bilang firman Tuhan, bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman yang membuatnya. Al-Quran semisal 1 ayat saja, kita buat Al-Quran 1 ayat, ditantang oleh Allah. Bisa nggak ada manusia yang membuat 1 ayat saja? Inilah sebabnya saya mengajak istri, mengajak anak-anak, ayo kita kembali kepada Islam, pulang kepada fitrah. Rencana saya begitu masuk Islam pertama kali 11 Oktober tahun 2006. Begitu masuk Islam, saya katakan istri saya, anak saya, ayo, rencana kami, wallahi, kami mau pergi ke Aceh, tinggal di Aceh. Karena yang saya tahu di Aceh sana semuanya Islam.
Kenapa saya harus ke Aceh? Karena keluarga saya di Manado mengejar saya untuk membunuh kami sekeluarga. Memang tidak mudah mendapatkan Islam ini, tidak gampang. Ibu bapak ketemu orang Kristen bebas-bebas, bertetangga dengan orang Kristen bebas. Tapi saya dan keluarga, di mata orang-orang kafir, kami ini adalah pengkhianat. Tolong dimatikan, Pak. Kami ini adalah pengkhianat. Kalau kita di Islam, orang yang murtad itu kan nama orang yang keluar dari Islam namanya murtad. Tapi di Kristen mereka akan cap orang yang masuk Islam itu adalah pengkhianat. Saya baca Al-Quran, apakah betul saya pengkhianat? Masya Allah. Di dalam Al-Anfal ayat 55 itu jelas sekali. Inna syarrat dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi derajat orang kafir itu seperti binatang. Siapa orang kafir itu? Orang yang bukan Islam. Siapa mereka? Kristen, Hindu, Buddha, itu kafir. Tapi orang Islam tidak ada yang kafir. Jeleknya bagaimanapun, miskinnya bagaimanapun, bajingannya bagaimanapun, ada iman sebesar biji sawi, orang Islam tetap masuk surga. Makanya saya kaget nonton di YouTube. Kalau yasinan bidah, maulud bidah, sesat kafir. Coba nih ustaz sombong ini yang di YouTube ini, coba bantu saya. Katakan, pendeta Kristen, pendeta Buddha, pendeta Hindu, kalian kafir, masuk neraka. Bukan dengan dasar benci. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi wa la yatajiza baduna wa'dan. Kembali hai ahli kitab kepada kalimat yang sama dengan kami. Ajak mereka beriman kepada Allah dan ajak yang sudah muslim bertakwa. Itu tujuannya. Kalau saya mengajarkan jamaah, umpamanya saya datang berdakwah, buka kaki lebar-lebar kalau sholat 60 derajat, itu bukan bidang saya. Saya orang dari kafir, tahu diri. Saya nggak cocok. Oh begini lempar jumroh, begini kalau mengitari Hajar Aswad, nggak cocok saya. Beginian tawaf sa'i, tawaf wajib, nggak cocok saya. Haji ba'dal, nggak cocok saya. Kenapa? Ada yang lebih tahu. Saya hanya mengajarkan dasar fondasi keislaman kita, ketauhidan kita. Kenapa? Karena bandingan di terminal sana yang tidak sholat sekalipun masih lebih betul daripada saya ini. Selagi mereka masih beriman, bahkan yang tidak sholat pun yang namanya orang Islam insya Allah tetap masuk surga. Lalu orang Aceh yang pemalas sholat dengar malam ini, wah ini baru namanya Ustaz, ini yang hebat. Betul itu. Ente jangan langsung telan mentah-mentah, ini Ustaz betul tapi dari kafir. Baru sebut satu ayat sudah dipanggil Ustaz. Memang orang Indonesia ini luar biasa. Yang penting sudah muncul di TV, Ustaz Maulana Guntur Bumi, pensiun Guntur Bumi muncul, Gatot Baraja Musti, pensiun Gatot Baraja Musti muncul di Pulau Jawa, pakai jubah besar, Kanjeng Dimas taat setan. Wah itu ada juga pengikutnya. Makanya Kiai telepon saya tadi, Ustaz baru minggu lalu dikasih tahu. Kenapa Kiai? Ente kalau ceramah, kenapa? Jangan lupa sampaikan kepada jamaah ini, ingat hadis Nabi, istatun yadkhulun naro bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara bil ju'uri, penguasa yang sewenang-wenang. Ya Jokowi, siapa lagi? Nggak usah takut-takut lah. Memang betul. Apa yang tidak betul? Kita hidup lumbung padi, Indonesia kaya dengan pangan. Beras diimpor. Kenapa? Karena ada poin yang keempat, wa tujaruhu bil hiyanat. Pedagang
Tidak mungkin impor beras kalau tidak ada pedagang pengkhianat. Pasti ada. Siapa mereka itu? Konconya Jokowi. Dia pemerintah. Begitu kalau bicara, nggak usah lah setengah-setengah abu-abu. Kalau pakai singgung-singgung nanti jemaah nggak mengerti. Kebetulan saya juga orang Sulawesi. Nggak tahu tuh pakai bahasa ironis atau bahasa sindiran halus itu nggak mengerti saya. Yang saya tahu setelah Muslim, Al-Quran itu isinya hitam dan putih, nggak ada abu-abu. Ya, wal arabtu bitasubi, orang Badui yang fanatis kesukuan. Nah, saya senang. 2 kali orang Aceh undang saya. Kemarin di Pasar Minggu. Pertemuan Maulud 2 kali ini, anak-anak yatim diberikan sedekah, anak-anak yatim diberikan infak, anak-anak yatim diberikan harta, bukan bertambah kurang. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahulu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ada bagian orang miskin, ada bagian duafa, ada bagiannya mu'alaf. Enggak, mu'alaf tidak. Ketika Umar masuk Islam, duafa, fakir, miskin, yatim, yang kelima mu'alaf, yang keempat mu'alaf. Kata Umar, mu'alaf hapus. Memang betul, sekarang terjadi modus. Nanti kalau mendekati Ramadan, datang 1-2 orang pura-pura masuk Islam, datang ke masjid-masjid minta duit.